Penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dihadiri Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Yang menarik, dalam pidato Prabowo menyinggung soal peran kader PSI yang berada dalam kabinetnya. Tak hanya itu, lambang gajah yang menjadi logo baru PSI, Prabowo bilang gajah salah satu hewan kesayangannya. Ganesha. Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Saudara Angga Raka Prabowo. Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Saudara Isyani Bagus Oka. Ini gimana sih, PSI kan partai masih kecil kok di kabinet banyak sekali. Belum ganti logo aja sudah pengaruhnya kayak begini. Gimana ganti logo itu? Kok bisa membaca isi hatinya Presiden Republik Indonesia? Ini saya tidak ngarang. Banyak yang dekat sama saya tahu betapa salah satu binatang yang paling saya sayang adalah gajah. Di perpustakaan saya itu lambangnya itu semua gajah. Dan saksinya Menteri Kehutanan dan mungkin Menteri Lingkungan Hidup, saya sedang mempunyai rencana untuk membangun konservasi gajah. Senada dengan Prabowo, sebelumnya Presiden ke-7 Joko Widodo yang hadir di Kongres PSI yakin Partai Solidaritas Indonesia atau PSI akan jadi partai besar dan kuat di 2034. Saham partai ini dimiliki oleh seluruh pengurus, oleh seluruh anggota, oleh seluruh kader. Tidak ada kepemilikan elit, tidak ada kepemilikan keluarga apalagi. Semua memiliki saham yang sama. Dengan ini mestinya seluruh anggota, seluruh kader itu bersama-sama ikut membesarkan partai karena memiliki rasa yang sama terhadap kepemilikan partai. Pendiri PSI Jeffrey Giovanni mengakui nasib PSI ditentukan oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarganya. Menurutnya, tanpa kehadiran terah Jokowi, partai berlambang gajah itu akan mati pada pemilu 2024. Saya pernah menyampaikan kepada teman-teman semua ketika itu, Raja Juli Antoni, Grace, Saiful Haq, Endang Tirtana, kalau kalian nggak dapat anaknya Pak Jokowi atau menantunya Pak Jokowi atau Pak Jokowi sendiri, itu tahun 2023 bulan Januari, 2024 partai kita akan turun perolehan suaranya dan itu adalah tahun terakhir kita ber-PSI. Kita harus melakukan pemakaman terhadap PSI. PSI melakukan kongres sekaligus pemilihan ketua umum di Geraha Sababwana, Solo, Jawa Tengah. Dalam pemilihan itu, putra bungsu Jokowi Kaesang Pangarep menang telak atas pemilihan ketua umum partai PSI dengan meraih 65,28%. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI resmi mengukuhkan putra bungsu Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, yakni Kaesang Pangarep sebagai Ketua Umum PSI. Tidak hanya itu, dukungan Jokowi ke partai super terbuka disebut bakal all out. Lalu pertanyaan selanjutnya, seberapa ampuh endorse Jokowi untuk partai berlambang gajah ini? Mampukah PSI ke depan menembus Senayan? Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir ke studio.
Ada pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, sudah ada Mas Agung Baskoro. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam Mbak Disti. Kemudian juga nanti akan bergabung kemudian melalui sambungan daring ada relawan Juang Joko Widodo, Rili Regen, yang akan bergabung kemudian bersama kami. Tapi saya akan membahasnya dulu soal bagaimana Partai Solidaritas Indonesia pada akhir pekan kemarin ini banyak sekali disorot begitu ya, karena ada rebranding di sana. Selain kepengurusan yang baru ya, walaupun tidak terlalu kaget ya dengan terpilihnya kembali Kaesang Pangarep, tapi logo baru termasuk hadirnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sebelum kita membahas soal mengendorse Jokowi, saya tertarik dengan pernyataan dari Pak Prabowo pada saat hadir di kongresnya PSI itu kemarin soal begini, ini partai kecil tapi kok ya sudah banyak ya posisinya di pemerintahan. Apa maksudnya ini nih yang bisa dibaca dari sini? Pertama, memang PSI ini bukan sekedar partai kecil, karena kita tahu di belakang PSI ini ada keluarga Solo di sana. Sehingga ketika jatahnya besar, tidak seperti partai yang kecil tadi, karena memang ada pertimbangan keluarga Solo di sana. Dan saya melihat memang posisi yang diberikan juga lumayan merata ya. Di menteri ada, kemudian wakil menteri, bahkan ada beberapa istilahnya level BUMN komisarisnya tier 1 seperti itu. Dan kalau dilihat secara keseluruhan, PSI ini pun juga di level lokal sudah mulai bergigi ya, bertaring semacam itu. Karena ada alek-alek mereka yang terpilih 180-an sekian, kemudian ada yang jadi wali kota, wakil wali kota, puluhan semacam itu. Jadi PSI yang kita lihat hari ini memang ada progres, baik di level kekuasaan maupun secara keseluruhan. Suara dia di 2019 itu 1,8% sekian, kemudian naik di 2024 menjadi 2,8% sekian. Jadi progresnya secara kuantitatif naik semacam. Secara kualitatif mereka berada di orbit strategis kekuasaan, dibahas, dibicarakan di panggung-panggung depan politik kita. Dan memang yang perlu dilakukan hari ini, pekerjaan rumahnya adalah mencari figur yang pas, yang bisa menaikkan daya elektoral mereka, posisi tawar mereka, sehingga tidak lagi seperti sekarang. Artinya sudah mindsetnya sudah berpikir apakah peluang mereka lolos ambang batas semakin besar, atau kata Pak Jokowi terlalu kecil target lolos ambang batas, kalau bisa lebih dari itu. Oke, jadi pertanyaan saya selanjutnya begini. Sebenarnya posisi-posisi jabatan strategis ini yang kemudian diberikan kepada PSI ini memang karena pengaruh Jokowisme dalam tanda kutip itu masih sangat besar. Kalau kita lihat secara kuantitatif itu kan pergerakannya ya 2,8%, bahkan belum masuk ke parlemen loh. Ya, sangat besar karena memang kita tahu Pak Jokowi ini ketika meninggalkan jabatannya sebagai presiden itu approval ratingnya cukup tinggi ya. Satu. Yang kedua, memang suka atau tidak beliau ini juga punya kekuatan mengendorse mulai dari presiden, menteri-menteri, wakil menteri sampai kepala daerah semacam itu. Sehingga posisi tawar beliau yang sangat strategis tersebut membuat ya mau nggak mau presiden ataupun pemerintahan hari ini harus memasukkan atau menempatkan wakil-wakil dari keluarga Solo untuk tetap duduk di kabinet semacam itu. Dan suka atau tidak memang Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini kan memang dalam tanda petik ya punya relasi yang panjang sejak 2019 ketika meminta Pak Prabowo pasca berkompetisi sebagai Menhan. Kemudian beliau mendorong Pak Prabowo akhirnya menjadi presiden. Dan saya melihat relasi ini memang istilah kata mungkin di bawah mati gitu, karena memang jasa besar, utang budi yang luar biasa seperti itu. Sehingga ketika hari ini memang ada beberapa problem yang mendera keluarga Solo, kemudian ada arahan supaya Pak Prabowo tidak terlalu dekat dengan Pak Jokowi. Itu dalam artian di sini lebih diobjektifikasi saja. Mungkin tidak terlalu ada tendensi, tapi Pak Prabowo harus menjaga relasi itu supaya apa? Supaya tidak dianggap lupa dengan istilahnya historiknya semacam itu. Oke, jadi dengan hadirnya seorang Prabowo Subianto, Presiden Prabowo Subianto ke acara Kongres PSI ini bisa dikatakan ini juga ya, bisa dikatakan politik etis lah. Politik etis. Itu yang kemudian bisa ditampilkan di dalam panggung depan dari seorang Prabowo Subianto dan juga Joko Widodo PSI di sini. Ya, persis. Karena memang Pak Prabowo ini kan saya lihat memang orang yang nggak lupa jasa. Jadi cara beliau ketika kemarin datang ke kediaman Pak Jokowi dulu, kemudian langsung ke Kongres PSI, saya melihat memang ini bagian dari
sebuah politik etis, rasa terima kasih beliau dan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa-jasa Pak Jokowi dan keluarga. Karena istilah kata, walaupun Pak Prabowo punya basis elektoral dan kekuatan figur yang mumpuni, tanpa ada dukungan dan endorse dari Pak Jokowi, kemenangan yang beliau terima saat Pilpres kemarin tidak sempurna gitu. Bahkan mungkin akan peluang putaran kedua itu sangat besar. Seperti itu, sehingga ini sebuah pelajaran penting juga bagi siapapun elit politik. Ketika Anda sudah dibantu, didukung, Anda jangan lupa berterima kasih. Jangan lupa berterima kasih. Berterima kasih, itu yang kemudian politik etis itu yang dijunjung oleh Presiden Prabowo Subianto yang diperlihatkan pada saat di Solo begitu. Saya juga sudah kedatangan narasumber ini melalui sambungan daring. Sudah ada relawan Juang Jokowi, ada Mas Relly Reagan. Selamat pagi Mas Relly. Ya. Pagi. Salam Mas. Selamat Relly. Ya, selamat pagi. Mas Relly, ini kan kalau kita lihat ya, akhir pekan kemarin semua tertuju mata ke Solo begitu ya, Kongres PSI. Bahkan judul di Sapa Indonesia Pagi aja, seberapa ampuh endorse untuk PSI dari Pak Jokowi. Nah, bahkan Pak Jokowi ini all out ya untuk mendukung, bekerja keras untuk PSI, Partai Solidaritas Indonesia. Nah, tapi kalau dari relawan sendiri bagaimana? Ini kan kalau kita lihat ya, relawan Jokowi ini kan sebenarnya banyak. Siap atau enggak nih untuk bantuin juga PSI di 2029, 2034 atau 2037? Gimana nih Mas Relly? Jadi semenjak Mas Kaisang bergabung dengan PSI, Pilpres kemarin itu memang kita kawan-kawan relawan itu pertama kali yang dikunjungi sama Mas Kaisang itu adalah relawan ya. Karena waktu jaraknya dengan pemilihan legislatif itu sangat mepet, 2 bulan, bahkan daftar pemilih tetap itu sudah ada. Jadi Mas Kaisang bergabung dengan PSI itu memang posisi daftar caleg sudah ada. Nah, dan kita relawan itu tergabung di dalam namanya RJ2 ya. RJ2 itu sendiri yaitu gabungan relawan-relawannya Pak Jokowi yang jumlahnya sekitar 70 relawan itu membantu PSI untuk 2024 kemarin ya. Nah, saya rasa banyak kawan-kawan relawan yang di daerah sudah bergabung, tapi tidak signifikan. Memang waktunya sangat pendek karena Pilpres kemarin itu relawan itu lebih fokus kalau relawan Pak Jokowi itu untuk pemenangan Pilpres ya. Jadi kita memang relawannya Pak Jokowi yang memang untuk pemenangan calon presiden. Nah, untuk person to person di daerah itu untuk legislatif ya terbagi karena 90% energinya memang relawan kemarin itu untuk Pak Prabowo Gibran. Ya. Oke, tapi kalau di 2029, oke lah itu kemarin sudah lewat. Tapi untuk 2029 kan sudah jelas, sudah terang-terangan sikap politik dari seorang Joko Widodo. Nah, Bang Relly termasuk juga relawan-relawan yang lain, ini seperti apa nanti di 2029? Ataukah memang nanti hanya terfokus di Pilpres saja, atau kemudian memang menjadi roda penggerak juga bagi PSI untuk bisa menaikkan suara PSI di sana? Iya, saya ini lagi di Solo ya. Kongres PSI saya juga hadir itu kemarin diundang dengan kawan-kawan termasuk dari RJ2 dan relawan lain. Dan saya kemarin kan menghadap beliau itu di kediaman Pak Jokowi. Saya, Pak Silver Matutina dan kawan-kawan ada terkait diskusi masalah terkait arah Pak Jokowi di PSI. Saya rasa kalau kita sebagai relawannya Bapak, yaitu relawan Pak Jokowi, itu memang kita dari multi partai ya. Bapak Jokowi sendiri bukan dia dari semua partai itu banyak yang menjadi pengikut Pak Jokowi. Jadi kalau kita fokus saja tetap bagaimana ke depan 2029
Pak Prabowo Gibran dan kawan-kawan relawan ya sepakat jika ada yang pengen bergabung ke salah satu partai itu hak konstitusi masing-masing ya. Terkait Pak Jokowi menyampaikan hal tersebut dalam acara PSI, ya Pak Jokowi ya sebagai partai yang memang di situ ketua umumnya putra beliau, saya rasa sah-sah saja, gitu ya. Oke, kita ke Mas Agung dulu ya, Bang Relly. Ini kalau kita lihat ada juga pernyataan dari Pak Jokowi soal bagaimana mesinnya sudah ada, begitu ya, tinggal bensinnya. Nah, ini cukup menarik juga begitu ya di Kongres kemarin. Termasuk juga apa yang bisa dimaknai. Ini kan kalau kita lihat Pak Jokowi ini kan udah nggak ngejabat sebenarnya. Betul. Nah, ini gimana buat cari bensinnya? Iya, jadi saya agak surprise karena Pak Jokowi langsung semacam ya seorang terang-terangan ya sebagai seorang ya mentor, konsultan semacam itu yang mengarahkan akhir 2027 struktur ya politik PSI itu sudah harus bisa terbentuk sampai ke level desa semacam itu. Agar apa? Ketika struktur sudah ada, mesin sudah ada, ini bisa digerakkan. Tapi pertanyaannya bensinnya dari mana? Itu langsung riuh di Kongres. Begitu Bang Relly ya? Bensinnya dari mana? Iya, Anda kan juga menyaksikan mesin dan bensin gitu ya. Nah, bensinnya dari mana? Ya dari semua anggota karena ini super terbuka kata beliau seperti itu. Nah, pertanyaannya kemudian kalau dalam persepsi saya Pak Jokowi ya oke untuk dari anggota semua, tapi beliau mesti punya tanggung jawab moral, Mbak Adisti, Mas Relly, Bang Relly, bahwa ya beliau juga harus dalam tanda petik mengupayakan bensin itu karena mendirikan partai bensin itu kan konsekuensi logis macam itu. Dan ketika beliau tidak berkuasa, tapi orang-orang yang beliau endorse ini kan sedang berkuasa. Dan orang-orang inilah yang diharapkan bisa turut menggerakkan dan membesarkan PSI untuk memberikan istilahnya infak kepada ya PSI-nya, bensin itu supaya ada, agar apa? Partai ini bisa bergerak, tumbuh dan besar. Saya membayangkan ketika kendaraan, kalau mesinnya bagus, sebagus apapun mesin kendaraan tersebut, tapi kalau nggak ada bensinnya juga nggak bisa jalan. Persis. Itu yang kemudian menjadi analogi yang menarik sekali buat saya gitu, yang dilontarkan oleh seorang Joko Widodo. Bagaimana Bang Relly ini? Siap nggak jadi bensinnya? Atau yang lain? Kita nggak bisa menampi ya di Pilpres itu di Pileg kawan-kawan calon kepala DPR tingkat kabupaten provinsi itu banyak dari tokoh tingkat desa yaitu mantan kepala desa, anak kepala daerah, anak bupati, anak gubernur itu sebagai peserta DPR kita ya. Memang di bawah kita ini nggak bisa kita tampil lagi bahwa itulah kalau kita harus investasi politik jangka panjang nggak bisa hanya bermodalkan investasi sosial saja. Karena bumbu-bumbu kita demokrasi ini kan dengan selama 20 tahun pemilihan DPR RI atau pilkada serentak itu yang terjadi di masyarakat bawah kita seperti itu. Nah, apabila mesin ini tidak siap, PSI tidak betul-betul mengkalkulasi ini, menciptakan militansi di tingkat bawah ataupun di tingkat pusat, yang terjadi akan adalah pragmatis. Nah, itu makanya yang disampaikan Pak Jokowi, siapkan mesin Anda, siapkah kekuatan grassroots, tokoh-tokoh daerah, tokoh-tokoh tingkat kabupaten itu bergabung. Jangan nanti hanya berpikirnya pragmatis ya. PSI harus bisa mencontoh partai yang militansinya cukup besar. Bagaimana kesiapan mesin di tingkat anak ranting sampai dengan pimpinan kecamatan. Itu grassroots di bawah. Saya rasa demikian yang harus dilakukan oleh PSI. Anda setuju dengan pernyataan dari Persis ini konsekuensi logis berpartai ya Mbak. Ada syarat-syarat administratif yang harus dipenuhi. Tidak hanya di kota-kota saja, Gen Z saja, milenial saja. Kepengurusan misalnya minimal 1.000 orang misalkan, seperti di tingkat kecamatan. Dan ada verifikasi juga apakah ini valid nggak, faktual nggak, ada orangnya nggak, ada kantornya nggak. Jangan sampai nanti ketika dicek malah
kosong melompong Iya. atau apa numpang di rumah siapa semacam itu kan, ini butuh cost gitu, butuh budget yang nggak sedikit. Sehingga memang mau nggak mau apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi itu make a sense, rasional, dan itu harus menjadi deadline bagi seluruh pengurus karena beliau minta struktur sampai level desa harus selesai akhir 2027. Artinya dari sekarang Mas Kaisang harus paham, beliau harus dalam tanda petik membajak tokoh-tokoh ataupun orang-orang yang berpengaruh ya secara elektoral supaya terlibat membesarkan PSI, dan ini semua kan pasti akan ada kaitannya dengan endorse Pak Jokowi sebelumnya ketika kemarin banyak kepala daerah yang menang, banyak menteri yang duduk di posisi kabinet merah putih, kemudian banyak juga wamen, kemudian komisaris dan seterusnya. Saya yakin ini dalam tanda petik tagihan politiknya akan datang ke masing-masing orang yang di-endorse itu secara langsung ataupun tidak, diminta ataupun tidak. Itu sudah otomatis ya. Mereka harus sadar dan paham ya bahwa ya istilahnya nggak ada makan siang gratis kan, seperti itu. Nah, itu yang kemudian disinggung juga secara terang-terangan oleh Pak Jokowi di Kongres. Saya baru melihat begitu Pak Jokowi sosok yang kemudian terang-terangan sekali pada saat kemarin di Kongres begitu dengan banyak pernyataan-pernyataannya di Kongres PSI. Tapi yang kemudian jadi pertanyaan selanjutnya adalah, kita tahu Partai Solidaritas Indonesia adalah partai yang lekat sekali dengan anak muda, dengan Gen Z dan segala macam. Kita tahulah banyak sekali anak-anak muda di sana yang punya peran dan akhirnya mendapatkan posisi yang strategis begitu ya. Dengan masuknya seorang Joko Widodo ini, apakah menjadi magnet tersendiri? Kalau relawan udah pastilah nggak usah ditanya, tapi magnet tersendiri bagi kalangan-kalangan yang bisa dikatakan sudah lebih matang dalam tanda kutip, matang dalam tanda kutip. Apakah ini juga menjadi strategi dan efektifkah kemudian seorang Jokowi ini mengendorse PSI yang belum masuk parlemen untuk bisa masuk parlemen di 2029? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Agung, kita akan jeda dulu, usai jeda kami kembali di Sapa Indonesia Pagi.